Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Dewi Febiasari dengan NPM 232304049 dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai hasil dari pembuatan website saya mengenai tugas mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak Karisma SDMCS. Nah, di sini saya mengambil bisnis yang saya beri nama Crafty Sister. Nah, Crafty Sister ini adalah platform pemberdayaan perempuan yang berfokus pada jasa pelatihan dan pendampingan usaha bagi para perajin wanita lokal agar mampu berkembang secara ekonomi dan mandiri. Nah, selain pelatihan itu sendiri, Crafty Sister juga menyediakan marketplace khusus untuk produk handmade itu sendiri dari hasil karya para perajin wanita tersebut. Nah, selain dari produk handmade, Crafty Sister juga menyediakan produk perkainan. Nah, untuk produk perkainan itu sendiri tidak dijual melalui marketplace ini, hanya tersedia secara offline. Namun, bagi pembeli dari luar kota, jangan khawatir, pemesanan dapat tetap dilakukan dengan menghubungi langsung melalui kontak WhatsApp yang tertera. Nah, di sini ada mengenai kontak WhatsApp mengenai Crafty Sister dan email jika ingin melakukan pembelian secara langsung. Nah, untuk alasan saya memilih usaha Crafty Sister sendiri, yang pertama ada pemberdayaan wanita lokal yang dimana Crafty Sister ini berfokus pada pelatihan dan pendampingan perajin wanita agar memiliki keterampilan usaha dan kemandirian secara ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, akan kebutuhan yang tinggi terhadap pelatihan UMKM. Nah, banyak sekali kan di luar sana tuh para perajin wanita memiliki produk yang berkualitas, tapi masih kurang mengenai pengetahuan tentang pemasaran digital, branding, dan mengenai manajemen keuangannya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada potensi besar produk handmade. Untuk produk handmade sendiri ini memiliki nilai yang unik, etis, dan bernilai budaya tinggi, serta memiliki pasar yang terus berkembang. Untuk yang keempat ada model usaha berbasis jasa yang berkelanjutan. Untuk fokusnya sendiri yaitu pada jasa pelatihan, menjadikan bisnis Crafty Sister ini sendiri tidak hanya bergantung pada penjualan produk saja, tetapi juga memiliki pendapatan berkelanjutan dari edukasi dan pendampingan. Yang kelima ada diferensiasi dari marketplace umum, di mana Crafty Sister ini membatasi marketplace hanya untuk produk handmade saja, sehingga kualitas dari nilai produknya itu lebih terjaga. Untuk yang keenam ada fleksibilitas saluran penjualan, di mana produk tertentu seperti perkainan ini dijual secara offline saja, namun tetap membuka peluang pemesanan luar kota melalui channel WhatsApp, sehingga menjangkau pasar yang lebih luas tanpa mengorbankan kontrol kualitas. Nah, untuk yang terakhir ada dampak sosial dan ekonomi. Usaha Crafty Sister ini sendiri tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi memberikan dampak sosial nyata melalui peningkatan kapasitas, pendapatan, dan kepercayaan diri para perempuan perajin yang ikut bergabung dalam Crafty Sister. Nah, ketika ada pembeli melakukan pembelian, langkah selanjutnya yang kami lakukan dari Crafty Sister, yaitu yang pertama ada ketika ada pembelian melakukan marketplace, yang akan kami lakukan pertama kali yaitu pembeli memilih produk handmade terlebih dahulu di marketplace Crafty Sister yang tersedia melalui website ini. Yang kedua ada pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem yang sudah tersedia. Yang ketiga ada sistem mengonfirmasi pesanan dan memberi notifikasi pada perajin untuk disiapkan oleh perajin. Dan yang kelima, produk akan dikirim ke pembeli melalui jasa yang pengiriman. Ya, selanjutnya ada setelah produk itu diterima, transaksi diselesaikan dan hasil penjualan dibagikan sesuai kesepakatan dengan para perajin. Dan yang terakhir ada pembeli dapat melakukan ulasan secara langsung sebagai evaluasi mengenai kualitas mengenai produk handmade dari Crafty Sister itu sendiri. Nah, untuk informasi saja, Crafty Sister ini penjualannya dilakukan secara pre-order. Jadi ketika ada pembeli melakukan transaksi pembelian, baru dari pihak Crafty Sister ini membuat produk handmade itu secara dadakan, tidak nyetok. Jadi produknya masih dalam keadaan bagus, nggak produk yang sudah tertumpu berlama-lama. Nah, untuk informasi jika ada pembeli melakukan ingin bergabung pada jasa pelatihannya, yang pertama dilakukan yaitu calon peserta memilih program pelatihan yang tersedia. Yang kedua, pendaftaran dilakukan melalui website atau kontak resmi dari Crafty Sister sendiri. Ini untuk kontak resmi dari Crafty Sister sendiri dapat menghubungi kontak yang tertera. Dan yang selanjutnya ada peserta melakukan pembayaran biaya pelatihan yang telah ditentukan. Yang keempat ada tim Crafty Sister mengkonfirmasi pendaftaran. Yang kelima, peserta mendapatkan akses mengenai materi pelatihan, jadwal, dan pendampingan. Dan yang terakhir, setelah pelatihan itu selesai, peserta memperoleh sertifikat dan akses komunitas. Nah, untuk informasi saja, pelatihan ini dilakukan secara offline saja. Jadi, maaf sekali, kami dari Crafty Sister belum bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi untuk jasa pelatihan, yang kami hanya menjangkau di wilayah Yogyakarta saja, karena kita belum memiliki cabang. Dan untuk kan tadi sudah saya sampaikan mengenai produk perkainan yang tidak dijual secara online melalui marketplace, hanya dijual secara offline saja, tetapi bisa melakukan pengiriman. Pembeli dapat melakukan pembelian melalui kontak WhatsApp. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu pembeli melakukan pembelian secara langsung atau offline atau online melalui kontak WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya tim mengkonfirmasi mengenai detail produk, harga, dan pengiriman.
Yang selanjutnya ada pembeli melakukan pembayaran, baru kalau pembeli sudah melakukan pembayaran, produk itu dikirim ke alamat pembeli. Yang selanjutnya, pembeli dapat memberikan ulasan sebagai evaluasi mengenai kualitas produk dari Crafty Sister itu sendiri. Nah, berikut saya presentasikan tampilkan mengenai website Crafty Sister sendiri. Yang pertama ada menu utama. Di menu utama ini ada menu-menu mengenai kontak yang bisa dihubungin, untuk kontak WhatsApp dan untuk alamat email dari Crafty Sister. Nah, untuk Crafty Sister sendiri ini merupakan platform digital pemberdayaan wanita. Untuk menu-menunya ada blog, chart, checkout, home, keranjang, nama contoh, my account, and shop. Untuk Crafty Sister sendiri mengambil tagline empower, create, and connect. Ini untuk tampilan awal mengenai website Crafty Sister sendiri. Ini untuk informasi mengenai pelatihan, kain batik, terus untuk kain tenun. Di sini juga ada ini ada perajin wanita yang dari Jepara. Ini untuk ini videonya bisa dilihat. Baik, saya skip. Untuk selanjutnya ada mengenai key partnership untuk jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Baik. Di sini tampilan dari website Crafty Sister sendiri tidak hanya menampilkan mengenai produk-produk yang akan dijual saja, tetapi memberikan edukasi mengenai berbagai macam edukasi yang tersedia mengenai kain batik itu sendiri, apa sih kain tenun, terus tadi juga ditampilkan mengenai video-video para perajin batik wanita yang ada di Jepara, terus ada mengenai key partnership dari Crafty Sister itu sendiri, dan untuk visi misi dan tujuan dari Crafty Sister itu sendiri. Berikut saya tampilkan mengenai tampilan menu yang pertama ada blog. Nah, yang pertama ada blog itu sendiri blog itu sendiri di dalamnya ada mengenai about me, yang dimana ini mengenai Crafty Sister itu sendiri apa sih, ada penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk logo dari Crafty Sister itu sendiri. Ini halaman mengenai chart. Halaman mengenai chart ini dari produk yang sudah kita masukkan dalam keranjang. Jika produk belum ada yang dimasukkan ke dalam keranjang, maka chartnya ini sendiri akan kosong. Nah, kalau produk sudah masuk ke keranjang, bisa langsung dilanjutkan ke menu untuk lanjutkan ke checkout. Nah, untuk tampilan selanjutnya yaitu seperti ini. Nanti pembeli dapat melakukan mengisi identitas terlebih dahulu mengenai data diri. Ini untuk transfernya bisa dilakukan di bank ini. Nah, untuk halaman home-nya seperti ini. Mengenai Crafty Sister, Empowering Woman Culture. Untuk ada highlight atau keunggulan dari Crafty Sister itu sendiri. Crafty Sister itu sendiri keunggulannya yaitu 100% produk handmade. Ini dibuat dengan sentuhan tangan para perajin wanita lokal. Yang kedua ada pemberdayaan perempuan, di mana ini akan mendukung dalam peningkatan pendapatan perempuan dan berkelanjutan usaha mikro UMKM. Yang ketiga ada produk unik dan eksklusif, di mana produk ini didesain tidak pasaran. Yang keempat ada kelas and workshop. Ini dapat dilakukan secara offline saja untuk mengembangkan skill kreatif terbaik. Untuk kategori produknya, yang pertama ada home decor, anyaman, goni, rutan, dan makram. Yang kedua ada fashion and accessories. Yang ketiga ada hampers and gift box. Yang keempat ada kerajinan ramah lingkungan. Yang terakhir ada koleksi eksklusif Crafty Sister. Nah, berikut ada produk yang terlaris dalam minggu ini. Berikut saya lampirkan gambar-gambarnya. Yang pertama tadi ada wall decor anyaman, yang kedua ada storage, ada kain batik, ada cermin, terus kerak. Nah, untuk tentang Crafty Sister. Nah, Crafty Sister sendiri itu apa sih? Yaitu platform digital yang mendukung para perajin perempuan lokal untuk memasarkan karya mereka secara lebih luas. Nah, kami hadir untuk memberikan akses pasar, pelatihan, dan komunitas kreatif agar para perempuan semakin mandiri dan berdaya. Untuk program pelatihannya sendiri, yaitu ada kelas dasar teknik menganyam, craft from jute, pembuatan hampers premium, fotografi produk untuk UMKM, bisnis kerajinan digital. Nah, di sini juga ada testimoni dari pelanggan maupun perajin. Untuk testimoni dari perajin sendiri, yaitu Crafty Sister membuat produk saya dikenal lebih luas lagi melalui penjualan, dan penjualan meningkat secara drastis. Untuk pembeli sendiri, memberikan testimoni yaitu kualitas handmade-nya bagus banget, cocok untuk hadiah. Nah, Crafty Sister sendiri juga mengajak untuk berkolaborasi dengan para UMKM, komunitas kreatif, event organizer, dan corporate gifting partner.
Yang selanjutnya ada menu mengenai keranjang. Untuk menu mengenai keranjang sendiri, ketika kita menambahkan produk dari menu shop ke keranjang, maka produknya tersebut akan muncul ke menu keranjang ini. Nah, untuk menu laman contohnya sebagai berikut. Untuk ini Crafty Sister, handcraft with heart made by woman. Untuk hero sectionnya, karya lokal sentuhan perempuan kualitas premium. Nah, Crafty Sister adalah rumah bagi kerajinan tangan perempuan Indonesia, tempat kreativitas bertemu peluang dan karya menjadi sumber pemberdayaan. Nah, di sini ada menu untuk belanja sekarang, apa jadi perajin, apa melakukan workshop. Nah, ini ada mengapa sih memilih Crafty Sister? Yang pertama ada kurasi produknya berkualitas. Nah, kami ini memilih produk terbaik dari para perajin perempuan untuk memastikan Anda mendapatkan karya yang indah, kuat, dan bernilai seni. Yang kedua ada mendukung pemberdayaan. Ini untuk mendukung perempuan Indonesia dalam mendapatkan penghasilan secara mandiri. Yang ketiga ada eco-friendly craft. Untuk material alami yang digunakan dalam produk Crafty Sister yaitu ada goni, rotan, tempurung, kain tenun, batik, dan bahan ramah lingkungan lainnya. Dan jangan khawatir, kami menggunakan 100% bahan eco-friendly. Jadi aman bagi lingkungan. Untuk koleksi unggulannya ada home decor estetik, ada personalized gift and hampers, ada craft storage cherries, ada fashion handmade. Ada siapa sih kami? Nah, kami adalah Crafty Sister adalah platform kerajinan yang berfokus pada pemasaran produk handmade perempuan Indonesia, pelatihan crafting and business UMKM, membangun komunitas kreatif yang saling mendukung. Untuk visi kami sendiri adalah membuat karya perempuan lebih dihargai dan diakui, serta memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Untuk workshop dan pelatihan sendiri itu kita belajar langsung dari ahlinya mengenai merangkai dekor goni, pembuatan hampers premium, teknik anyaman dasar dan lanjutan, branding untuk UMKM, kerajinan, dan foto produk dengan HP. Apa sih kata mereka? Kata dari perajin dari Bantul yaitu Crafty Sister bantu memperluas produk saya. Kini penghasilan lebih stabil. Untuk kata dari customer dari Jakarta yaitu produk handmade-nya cantik dan berkualitas cocok untuk dekor rumah. Nah, Crafty Sister sendiri juga mengajak kesempatan kerjasama kolaborasi untuk yang pertama kepada pengadaan hampers perusahaan, kolaborasi produk, event craft workshop, program CSR pemberdayaan perempuan. Baik, untuk stay connect-nya bisa memasukkan email Anda untuk mendapatkan update terbaru mengenai produk baru, promo, dan tips crafting. Nah, di sini juga ada menu mengenai my akun. Ini untuk akun dari Crafty Sister sendiri. Nah, di sini juga menu terakhir ada menu shop. Jika customer ingin melakukan pembelian, dapat melakukan pembelian secara online melalui marketplace website yang tersedia di sini. Di bagian shop. Di sini pembeli langsung bisa melakukan pembelian, bisa melihat-lihat terlebih dahulu. Nah, untuk fotonya tidak terlihat. Foto ini akan terlihat jika dilakukan klik terlebih dahulu. Untuk detailnya nanti akan kelihatan. Nah, di sini saya kasih contoh, ada set tempat aksesoris atau organizer meja handmade goni. Untuk detailnya seperti ini. Seperti ini untuk detailnya. Ini merupakan 100% produk handmade dari Crafty Sister sendiri yang dibuat oleh para perajin wanita lokal. Nah, ini untuk harganya di 500.000. Di sini juga ada mengenai deskripsi produk, detail produk. So, nanti pembeli juga bisa melakukan cek ongkir. Nah, bisa melakukan cek ongkir, misal mau di daerah Jakarta, nanti pembeli bisa melakukan cek ongkir di menu bagian cek ongkir di sini. Kita juga ada diskon untuk produk tertentu mengenai produk cermin dan hiasan miniatur. Baik, sekian pemaparan presentasi mengenai website dari Crafty Sister. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.